Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial Teknologi kali ini berjudul Nobel Fisika 2024. Dua tokoh pemenang Nobel Fisika tahun 2024 berhasil menyusun metode sebagai dasar mesin pembelajaran atau machine learning dengan kemampuan tinggi. John Hopfield mengkreasi struktur yang dapat menyimpan dan merekonstruksi informasi. Sementara itu, Geoffrey Hinton mengkreasi metode yang dapat menemukan properti data secara mandiri atau otonom. Temuan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan jaringan syaraf tiruan. Perkembangan machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan, syaraf tiruan dari syaraf manusia, telah menanjak selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Inilah model kecerdasan buatan atau artificial intelligence kekinian. Meskipun komputer itu tidak bisa berpikir, namun komputer kekinian itu kemampuannya semakin dekat dengan kemampuan berpikir manusia. Mereka dapat meniru fungsi seperti memori manusia. Hopfield dan Hinton berhasil mengembangkan teknologi yang menggunakan struktur dalam jaringan untuk memproses informasi. Machine learning itu berbeda dari perangkat lunak tradisional atau komputer tradisional yang katakanlah bekerja seperti menggunakan resep. Perangkat lunak yang tradisional itu menerima data yang diproses menurut deskripsi yang jelas untuk kemudian mengeluarkan hasil. Sebagaimana seseorang mengumpulkan bahan-bahan dan memprosesnya dengan mengikuti resep yang ada untuk menghasilkan kue. Sebaliknya, mesin kekinian, komputer kekinian, terutama dalam machine learning, itu alat tersebut belajar melalui contoh. Sedemikian sehingga memungkinkan mengatasi masalah yang dulunya itu masuk kategori yang samar atau rumit, yang sekarang lebih mudah untuk dikelola dengan instruksi langkah demi langkah. Nah, inilah kehebatan penemuan dari keduanya, di mana mereka melakukan pengembangan berdasarkan biomimikri meniru alam, terutama dalam hal ini adalah meniru secara biologis kerja otak manusia. Jaringan syaraf tiruan memproses informasi menggunakan seluruh struktur jaringan. Inspirasi awalnya datang dari keinginan untuk memahami cara kerja otak manusia. Nah, dimulai sekitar tahun 40-an, para peneliti mulai berpikir tentang matematika yang mendasari jaringan syaraf atau neuron dan sinopsis otak. Nah, selanjutnya, ide-ide ini diikuti oleh upaya untuk mengkreasi cara kerja jaringan otak dengan membangun jaringan syaraf tiruan sebagai simulasi untuk komputer gitu. Nah, dalam konteks ini, neuron otak itu ditiru oleh simpul yang diberi nilai berbeda, dan sinapsis itu katakanlah diwakili oleh hubungan antar simpul yang dapat dibuat lebih kuat atau lebih lemah.
Jaringan syaraf otak disusun dari sel-sel hidup, yaitu neuron, ya, dengan sistem internal yang canggih. Mereka dapat saling mengirim sinyal melalui sinapsis, ya. Neuron tersebut itu dapat saling mengirim sinyal melalui sinapsis. Nah, pada akhir tahun 60-an, beberapa hasil teoritis itu masih katakanlah mengecewakan gitu. Ya. Hal ini menyebabkan bahwa jaringan saraf itu tidak akan pernah berguna secara nyata gitu untuk diterapkan di mesin atau di komputer gitu. Namun minat terhadap jaringan saraf buatan itu bangkit kembali di era tahun 80-an gitu. Ya, ketika beberapa ide penting memberikan dampak, ya, termasuk penemuan-penemuan dari John Hopfield, ya, dan Hinton. Nah, terkait memori asosiatif itu bisa diandaikan ketika kita mencoba mengingat kata yang jarang kita gunakan gitu, yang mungkin dari dulu sudah pernah kita pakai berpuluh-puluh tahun, namun sekarang sudah jarang diucapkan atau digunakan. Nah, proses menemukan kata tersebut itu mirip atau katakanlah similar, ya, dengan sistem memori asosiatif yang ditemukan oleh John Hopfield, ya, pada tahun 1982. Ya. Dikatakan bahwa jaringan, ya, dapat menyimpan pola dan memiliki metode untuk menciptakannya kembali. Ketika jaringan diberi pola yang tidak lengkap atau sedikit terdistorsi, ya, metode tersebut dapat menemukan pola tersimpan yang paling mirip gitu. Nah, ini sistem komputer yang dikembangkan oleh Hopfield ini meniru sistem pengingatan manusia akan sesuatu atau kata yang pernah dipakai namun kemudian jarang sekali dipakai. Nah, bagaimana proses penemuan kembali menggunakan ingatan atau dalam hal ini memori asosiatif itu kemudian diadopsi untuk merancang perangkat artificial intelligence, ya, terutama untuk machine learning. John Hopfield sebelumnya, ya, memanfaatkan latar belakang pendidikannya di bidang fisika itu untuk mengeksplorasi masalah-masalah teoritis dalam biologi molekuler, ya. Suatu saat ia diundang ke sebuah pertemuan tentang ilmu syaraf, ya. Ia menjumpai penelitian tentang struktur otak. Ia begitu terpesona oleh apa yang dipelajarinya dan mulai berpikir, ya, mengenai dinamika jaringan dalam komputer. Ketika neuron bekerja sama, itu dapat memunculkan karakteristik baru gitu, yang sifatnya mempunyai novelty yang tinggi. Memori atau ingatan itu menyimpan informasi dengan cara yang mirip, ya, dengan pembentukan lanskap, diibaratkan seperti itu. Saat jaringan sering dilatih, ia akan menciptakan lembah dalam lanskap energi virtual untuk setiap pola yang tersimpan. Nah, ini dicontohkan jika jaringan yang dilatih diberi pola yang terdistorsi atau tidak lengkap. Hal itu dapat disamakan dengan menjatuhkan bola, ya, yang menuruni lereng pada lanskap tersebut. Bola menggelinding hingga mencapai suatu tempat yang dikelilingi oleh tanjakan, ya. Dengan cara yang sama, jaringan bergerak menuju energi yang lebih rendah dan menemukan pola tersimpan yang paling dekat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika Hopfield, ya, menerbitkan artikelnya tentang memori asosiatif di tahun 80-an, Geoffrey Hinton, ya,
ini pasangan yang sama-sama mendapatkan hadiah Nobel Fisika, itu sedang atau tengah bekerja di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, Amerika Serikat. Hinton sebelumnya mempelajari psikologi eksperimental dan kecerdasan buatan ya, di Inggris dan Skotlandia ya, yang terkait dengan rekayasa mesin yang dapat memproses pola dengan cara yang mirip dengan manusia, ya, yakni menemukan kategori mereka sendiri untuk menyortir dan menafsirkan informasi. Hinton kemudian memulai dari jaringan sistem jaringan yang ditemukan Hopfield dan mengembangkannya untuk membangun sesuatu yang baru ya, yang dengan memanfaatkan ide-ide dari fisika statistik. Nah, fisika statistik itu menggambarkan sistem yang tersusun ya, terdiri atas banyak unsur serupa yang serupa gitu, seperti molekul dalam gas ya. Sulit atau bahkan tidak mungkin untuk melacak semua molekul yang terpisah ya, dalam gas. Namun kita dapat mempertimbangkan untuk molekul-molekul secara kolektif ya, dalam menentukan sifat ya, menyeluruh dari gas ya, seperti tekanan atau suhu. Ya, sesungguhnya ada banyak cara potensial ya bagi molekul gas untuk menyebar melalui volume gitu dengan kecepatan dan secara individual gitu dan tetap menghasilkan sifat kolektif ya yang kurang lebih sama. Nah, situasi di mana masing-masing komponen ya dapat hidup atau dapat secara dinamis ya bersama ya itu dapat dianalisis dengan menggunakan fisika statistik ya, dan probabilitas kemunculannya juga dapat dihitung. Terkait dengan kekhawatiran terhadap artificial intelligence, ini ada sesuatu yang unik ya, di mana Hinton itu justru ya, kerap mengungkapkan rasa cemasnya terhadap perkembangan artificial intelligence ya. Ini agak unik itu atau ironi atau ya lebih tepatnya mungkin paradoks ya, di mana kemampuan artificial intelligence yang paling membahayakan adalah kemampuan untuk mengungguli kemampuan manusia. Dikatakan oleh Hinton, ya, saya menyimpulkan bahwa jenis intelijensi ini ya, sangat berbeda dengan yang kita miliki. Ya. Kita, ya, maksudnya dalam hal ini adalah manusia, adalah sistem biologis, sedangkan ya, AI itu adalah sistem digital. Nah, perbedaan besarnya adalah dengan sistem digital ada banyak salinan dengan model yang sama, di mana semua salinan itu bisa belajar secara terpisah, namun mampu membagikan pengetahuan itu secara instan. Ini dikatakan seperti ada 10.000 orang dan kapanpun ya, seseorang belajar sesuatu, ya, satu orang belajar sesuatu, maka seluruhnya ya, atau setiap orang akan secara otomatis juga tahu gitu. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh Hinton ya, sulit untuk melihat bagaimana mencegah orang jahat menggunakan atau memanfaatkan artificial intelligence untuk hal-hal yang buruk. Demikian tandasnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.